Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa oleh kita saat ini kita sudah berada di awal bulan Muharram dan di awal tahun 1444 Hijriah. Maka dengan demikian tahun 1443 Hijriah sudah kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Dan saat ini sudah menjadi kenangan, menjadi bagian sejarah kehidupan kita. Maka beruntunglah mereka apabila pada tahun yang lalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rugi dan lacurlah mereka apabila berganti tahun menjadi tahun yang baru, belum mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang model semacam ini wajib bagi kita untuk mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka tetap dalam keimanan, tetap dalam keislaman, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik poin untuk perkembangan Islam ke seluruh dunia. Dan peristiwa hijrah ini dikaitkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta para sahabat, dikaitkan dengan momentum pergantian tahun dalam Islam. Kenapa demikian? Karena peristiwa hijrah melibatkan seluruh lapisan masyarakat, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, muhajirin dan ansor, bahkan bayi yang berada di janin seorang ibu pun juga ikut dalam peristiwa hijrah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat yang multi etnis, multi agama? Dan kita mengetahui di Madinah itu terdiri dari berbagai macam agama. Bukan saja orang-orang Islam, tapi juga ada orang Yahudi, ada juga orang Nasrani, berbagai macam suku, di antaranya yang besar adalah Aus dan Khazraj. Ada muhajirin dan ansor. Rasulullah SAW menyampaikan 4 pesan. Tidak banyak pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai bekalan bagi masyarakat Madinah yang multi etnis pada saat itu. Rasulullah SAW menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, assus salam wa ta'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Apa 4 poin tersebut? Wahai manusia, kata Rasulullah SAW, Rasul tidak menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, ya muslimun, tidak. Tapi yang dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapapun di kalangan manusia, ketika dia mendengar sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dia harus perhatikan. Termasuk kita yang hidup di akhir zaman saat ini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Afsus salam, sebarkan salam. Jadi yang pertama ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sebarkan salam. Masuk ke pasar, salam. Masuk ke rumah, keluar rumah, salam. Bertemu dengan saudara, salam. Pengertian yang simpelnya adalah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam Islam mengandung doa, selamat sejahtera berkah Allah untuk kamu.
Jadi suatu salam yang begitu mulia yang nggak perlu kita ganti, nggak perlu kita buat variasi. Kalau kita ketemu dengan saudara kita, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudara kita, selamat sejahtera berkah Allah untuk kamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah afsus salam, wa ta'imut ta'am, berikan makan. Maka Rasul menyampaikan kepada yang hadir pada saat itu, biasakan memberikan makan kepada manusia. Biasakan memberikan makan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti yang lain adalah sebagai manusia kita harus memiliki jiwa sosial. Sebagai manusia kita harus memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah jemaah pernah mendengar ada kisah seorang wanita yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, kemudian dia ingin mengambil air di sumur. Ketika dia akan ambil air di sumur, ada seekor anjing yang sedang kehausan, yang menjulurkan lidahnya. Oleh wanita tersebut diambil air, bukan untuk dia minum, bukan untuk dia tenggak, kata orang Jakarta bilang, tapi diberikan kepada anjing yang sedang kehausan. Perilaku dia, sikap dia yang memiliki kepedulian kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta seekor anjing, menyebabkan Allah turunkan rahmat kepada wanita tersebut. Sehingga dalam riwayat dikatakan wanita tersebut mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kepada seekor anjing saja kita harus memiliki kepedulian, memberikan air ketika dia haus atau memberikan makan ketika dia lapar, apatah lagi kepada manusia, apatah lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW, apatah lagi kepada orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin kita tidak akan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memberikan makan setiap dia mau makan, dia ajak orang makan. Dia tidak akan mau makan sebelum dia mengajak orang lain makan. Kalau kita bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau nggak bisa semacam itu, upayakan Jumat sekali kita berikan makan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan makan. Makanya saya termasuk orang yang setuju dengan program Jumat Berkah. Jadi kalau nggak bisa setiap hari, setiap pekan, nggak bisa setiap pekan, upayakan sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, upaya setahun sekali kita berikan makan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amalan tersebut akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan tersebut menyebabkan Allah turunkan rahmat dan berkahnya kepada kita. Yang ketiga, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW setelah wat'amut ta'am, wasilul arham, jalin tali silaturahim. Jangan kita memutuskan tali silaturahim. Sesama muslim harus makin kokoh silaturahimnya, harus makin kuat ukhuwahnya. Jangan perbedaan pendapat kemudian kita tidak tegur sapa, apalagi dalam berkeluarga, apalagi keluarga besar. Maka upayakan silaturahim di antara kita terjalin dengan baik. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, walaupun dia mengerjakan sholat. Kenapa demikian? Karena sholatnya tidak berpengaruh dalam perilaku kehidupannya. Orang semakin rajin sholatnya, maka dia harus memperhatikan saudaranya, memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW, memperhatikan kaum muslimin. Bukankah kita sholat dimulai dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan akhir sholat apa yang kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam tersebut wujud dari perhatian kita kepada saudara kita. Walaupun di kanan kiri kita nggak kenal siapa namanya, apa sukunya, apa latar belakangnya, di mana dia tempat tinggal kita nggak paham, tapi sebagai seorang muslim yang diikat dengan ikatan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita wajib mengucapkan salam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita jalin tali silaturahim, jangan kita putus. Ada satu pantun yang perlu saya sampaikan. Abdurrahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kalau benar-benar kita ingin ke surga, jalin tali silaturahim. Jangan gara-gara warisan kita ribut, nggak pernah tegur sapa, bahkan benci dendam kita diturunkan kepada anak keturunan. Itu suatu akhlak yang bukan akhlak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian
Kemudian yang berikutnya lagi adalah sholatlah kamu ketika orang lain sedang tidur. Artinya Pak, sholat tahajud. Jadi sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin ketika sampai di kota Madinah dikasih satu amalan oleh Rasulullah SAW. Apa amalan tersebut? Amalan tersebut adalah amalannya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus punya amalan ketika memasuki tahun 1444 Hijriah. Mari mulai hari ini kita bertekad bulat setiap malam kita melakukan sholat tahajud. Karena itu amalannya Nabi Muhammad SAW. Karena itu amalan para waliullah. Itu amalan para generasi sahabat. Itu amalan pejuang-pejuang Islam. Itu amalan orang yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau benar-benar kita rindu dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yang di dalamnya ada Rasulullah SAW, ada sahabat Rasulullah SAW, ada orang-orang soleh, ada orang-orang ahli tahajud, maka kita bertekad bulat menanamkan niat sampai kita akhir kehidupan kita akan melakukan sholat tahajud. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang melakukan 4 poin tersebut, afsus salam, wa ta'imut ta'am, wasilul arham, wasalu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, ada orang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Dan kalau di neraka bukan 1 jam 2 jam saudara, bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun. Kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Kita tidak ingin mampir ke neraka. Yang kita inginkan masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu mari sama-sama kita perhatikan pesan Rasulullah SAW ketika baru sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan pesan Rasulullah SAW tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat lahir batin, tanpa ada kekurangan satu apapun juga, sehingga kita dapat mengikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.